Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Ibu Dek doakan semoga sobat-sobat Dek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Ibu Dek buat solo podcast. Di sini Ibu Dek menjawab pertanyaan dari sobat Ibu Dek yang baik dari email maupun dari WA ya, yang ke Kibledek. Di sini berkaitan tentang gimana caranya agar anak bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, sebetulnya di sini masih ada hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan hal-hal yang bagaimana, nanti akibatnya bagaimana, itu tetap ada hukum sebab akibat. Oke, di sini Kibledek jabarkan ya. Nanti di akhir season ada yang bagaimana agar kita bisa mendoakan agar anak itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang berkahi, anak yang berbakti. Yang pertama dulu yang mau dibahas adalah cara kita memberi makan anak itu bagaimana? Dari uang yang halal atau uang yang haram. Di sini pekerjaannya menipu atau korupsi atau apa semacamnya ya. Itu berarti kan uang yang haram. Meskipun mungkin pekerjaannya itu pekerjaan yang halal, dalam arti profesinya sebagai profesi yang halal ya. Namun kalau itu ada tercampur dengan karena harta atau uang yang dihasilkan dari korupsi, dari menipu, dari mencuri dan sebagainya, itu kan menjadi uang atau harta yang haram. Meskipun nanti makanannya yang dibeli adalah makanan yang halal, tapi karena belinya pakai uang hasil korupsi, hasil mencuri dan sebagainya, maka makanan tersebut secara spiritualnya itu haram. Lalu kalau diberikan kepada si anak itu makan, maka daging darah anak tersebut menjadi daging yang tidak berkahi. Jadi tidak berkah, tidak barokah. Lah, kalau terus-terusan dimakanin harta itu, harta yang hasil dari pekerjaan yang tidak halal atau pekerjaan yang haram semacam menipu, pokoknya kalian tahu pekerjaan apa yang menghasilkan uang-uang yang haram. Kalian tahu bisa memilah. Kibledek yakin kalian tahu. Di sini Kibledek menjelaskan yang ke anaknya aja ya. Jadi anak tersebut makan dari makanan yang hasil dari yang haram tersebut, itu memang terlihat biasa-biasa saja kalau dilihat pakai panca indera. Namun kalau secara spiritualnya, energi negatif tersebut itu secara bertahap terus-menerus itu ngumpul. Jadi semakin lama anak diberi makan hal yang semacam itu, maka anak tersebut itu semakin menjadi anak yang tidak berkahi, anak yang nanti akhirnya menjadi anak yang gampang berontak, anak yang kita mungkin sebut nakal. Sebetulnya kalau nakal itu kan macam-macam, namun di sini yang nakal yang negatif, nakal yang merugikan orang tuanya, yang membuat orang tuanya pusing, membuat orang tuanya pokoknya banyak sekali kemalangan. Karena yang pertama itu disebabkan dari makanan yang diberikan ke anak tersebut. Kalau secara Islam mungkin makanan tersebut itu halal. Namun kalau secara spiritualnya dilihat, meskipun makanan yang halal itu dimakan, namun belinya pakai uang yang haram, itu tetap secara spiritual terlihat di dalam tubuh anak tersebut menumpuk energi-energi negatif. Itu energi negatif itu nanti yang membuat diri anak tersebut menjadi anak yang gampang berontak, anak yang tidak berkahi lah.
Meskipun ada kasus tertentu anak tersebut itu menjadi anak yang baik, tidak berontak, tapi anak itu tidak berkelahi. Dalam arti tidak berkelahi, meskipun tidak berontak, tidak nakal, namun anak tersebut gampang sakit, gampang, pokoknya membuat orang tuanya itu selalu mendapatkan masalah. Itu kasus yang keduanya. Ada juga kasus yang mungkin meskipun orang tuanya itu memang pekerjaannya dari haram dan sebagainya. Ini mungkin kalau yang ketiga ini adalah kasus yang jarang, amat jarang. Jadi dalam artian meskipun orangnya korupsi dan sebagainya, namun kok anaknya itu baik-baik saja, bagus, berarti itu adalah pertolongan dari Allah. Mungkin itu karena mbah-mbah kalian atau leluhur kalian pernah berbuat baik, jadi anak tersebut terselamatkan. Itu jadi ada sebab akibatnya ya, hukum sebab akibat itu berlaku. Jadi jangan sekali-sekali membeli anak dari hasil yang haram, meskipun makanan yang dibeli itu makanan yang halal. Menurut MUI halal ya, karena ada kriteria makanan-makanan halal. Namun kalau dibeli dari uang yang haram, maka makanan itu juga sebetulnya menjadi haram kalau dimakan oleh si anak. Jadi secara spiritual memang makanan itu masih halal, boleh dimakan. Namun kalau dimakan, tetap dimakan, maka energi negatif itu lebih besar, numpuk terus. Semakin lama numpuk, semakin efeknya semakin besar. Semakin kalau jadi anak pemberontak ya berontak, susah berbakti sama orang tua, membuat masalah terus sama orang tua, mungkin malah sakit-sakitan, membuat orang tua ini banyak pikiran dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tua itu harus memberi contoh. Kalau ingin punya anak yang berbakti, anak yang baik, yang berkahi, itu orang tua harus memberi contoh. Bukan memerintah, tapi memberi contoh. Kalau di Islam, orang tua hanya memerintah anak tersebut suruh sholat, anak tersebut nanti tidak mau sholat. Karena kalau orang tuanya nggak sholat, cuma merintah-merintah tok, percuma. Maka dari itu orang tuanya harus memberi contoh dulu. Kalau orang tuanya memang sholat baik, nanti anak lama-lama nggak usah diperintah, dia akan mengikuti. Jadi kita nggak usah memerintah, kita hanya memberitahu kalau sholat gini, kalau berbuat baik gini. Kita nggak usah memerintah, nanti anak tersebut akan mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya memberi contoh, orang tuanya memang menjadi contoh yang baik. Kalau orang tuanya nggak menjadi contoh yang baik ya susah. Kan banyak orang tuanya itu memang karakternya jelek, karakternya buruk orang tuanya. Tapi ingin anaknya menjadi anak yang baik, itu memang manusiawi. Jadi memang manusiawinya gitu. Meskipun sak jahat-jahatnya orang, sak brutal-brutalnya orang, sak jelek-jeleknya orang karakternya, tapi tetap ingin mempunyai anak yang baik. Nah, itu hanya keinginan-keinginan saja. Itu kalau tidak ada contoh, orang tuanya tidak memberi contoh yang baik, juga kemungkinan besar anak tersebut tidak menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang berbakti, tidak menjadi anak yang berkahi. Sama semacam yang pertama tadi, mungkin ada yang meskipun orang tuanya karakternya jelek, karakternya tidak baik, tapi anak tersebut kok menjadi anak yang baik, itu perbandingannya ya sangat jarang, sangat langka, karena itu juga termasuk pertolongan Allah. Mungkin itu adalah amal baik dari leluhur-leluhur yang dulu, kakeknya atau neneknya atau canggahnya atau warennya dan sebagainya. Jadi imbasnya kebaikan tersebut ke anak tersebut diselamatkan, tolong sama Allah, meskipun karakter orang tuanya jelek. Namun ini juga sangat jarang, ini hanya kasus-kasus tertentu. Kalau di sini
probabilitas terbanyaknya kalau orang tua tidak memberi contoh, maka jangan salahkan anak tidak mau mendengarkan perintah, karena anak itu susah untuk mendengarkan perintah, tapi anak lebih mudah melihat untuk contohnya. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini, kalau di sini dibedik bicara secara Islam. Kalau setelah sholat doakan anak itu yang terbaik, dan jangan lupa kirimin surat Al-Fatihah. Bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Kalau yang bagus ya 7 kali lah. Namun kalau memang lagi cepat-cepat ya 3 kali tidak apa-apa. Minimal kirimi anak itu surat Al-Fatihah 3 kali dalam sehari. Di sini karena konteksnya itu untuk anak menjadi baik, maka di sini dibedik bicara tentang pengiriman surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada si anak. Sebetulnya surat Al-Fatihah kita baca bisa kita kirim ke diri kita sendiri, ke orang lain, ke anak, ke para leluhur yang sudah tiada dan sebagainya. Namun karena konteks pembicaraan di sini adalah untuk kebaikan si anak, maka setelah sholat, ini untuk yang muslim ya, setelah sholat baca yang baik-baik, doakan yang baik-baik, lalu setelah itu baca surat Al-Fatihah, bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang berkahi, anak yang berbakti. Lalu kalau yang non-muslim bagaimana untuk membacanya, kan tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau yang non-muslim baca doakan saja yang baik-baik, dan mungkin kita nggak tahu bacaan apa kalau untuk non-muslim ya. Yang penting doakan saja anak tersebut yang baik-baik. Meskipun lagi marah, tetap doakan, atau omongan-omongan yang keluar itu omongan yang baik-baik, jadi doakan yang baik-baik saja. Insya Allah anak akan menjadi anak yang baik, anak yang berkahi, anak yang berbakti. Jadi kalau ketiga hal tersebut bisa dijalankan, bisa lakukan, insya Allah anak akan menjadi anak yang baik, anak yang berkahi, anak yang berbakti. Oke, mungkin ini yang bisa lagi Bedek sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Bedek mungkin yang sedang mengalami hal atau kasus yang sama dengan sobat Bedek yang bertanya tentang bagaimana cara agar anak bisa menjadi anak yang baik, yang berkahi, yang berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share ya. Dukung terus channel Ki Bedek. Semoga channel Ki Bedek bisa semakin memberi manfaat. Wassalam.